Jadi ayah saya tuh kebetulan meninggal pada saat saya masih kecil. Saya melihat perjuangan ibu saya harus membesarkan saya dan adik saya sendiri gitu ya, harus bekerja sambil juga tetap merawat kita, sambil memberikan yang terbaik yang dia bisa. Setiap hari aku merasa overwhelmed, setiap hari aku merasa sorry, I'm really emotional about this. Yang orang bilang itu adalah kekurangan kamu, sangat mungkin itu adalah your superpower. Aku rasa ibu manapun kalau misal ditanya di awal rasanya seperti apa, apalagi sebelum anak pertama, perasaan nomor satu adalah nervous dan excited, semangat tapi deg-degan. Dan apa ya, kayak ombak ketakutan itu datang udah mulai dari hamil, mungkin dari sebelum hamil bahkan untuk saya, karena perjalanan sampai hamil aja tuh lumayan panjang gitu. Jadi ada sebelum hamil, saat melahirkan, lalu abis itu di awal-awal, bahkan sampai sekarang ya, ketakutan atau rasa takut itu muncul setiap hari gitu mungkin. Tapi dengan berjalanan waktu, dengan juga dapat banyak bantuan informasi, baik itu dari teman-teman, dari keluarga, dari sesama moms yang lain, dari channel-channel seperti tentang anak gitu, nanti juga itu adalah hal-hal yang membuat kita mendapatkan informasi sehingga menjadi lebih tahu gitu. Dan tentunya pengalaman menjalani menjadi ibu adalah mungkin hal yang paling membantu ya, biarpun menurut aku sih semakin kita menjalani semakin kita tahu kita tuh banyak tidak tahu gitu. Saya rasa salah satu hal terbaik yang saya belajar dari ibu saya adalah bagaimana pentingnya sebagai perempuan apalagi harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jadi ayah saya tuh kebetulan meninggal pada saat saya masih kecil, umur 9 tahun. Jadi saya melihat perjuangan ibu saya harus membesarkan saya dan adik saya sendiri gitu ya, harus bekerja sambil juga tetap merawat kita, sambil memberikan ya yang terbaik yang dia bisa gitu dengan apa yang dia ada, baik itu pengetahuan maupun lainnya. Mungkin itu yang menyebabkan saya sangat percaya bahwa kita itu perempuan dan laki-laki, tapi terutama perempuan ya, kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Boleh bersandar karena tentunya kalau kita punya partner, itulah sebabnya kita mau membangun suatu hubungan, tapi harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Mungkin satu ya yang saya benar-benar rasakan semenjak menjadi ibu anak 1, 2, 3, 4 gitu. itu semuanya tuh punya tantangan yang berbeda-beda karena ya bukan hanya dari jumlah anaknya tapi situasi hidup di saat itu gitu. Jadi buat saya support system adalah kunci nomor 1 untuk kesuksesan ataupun kesuksesan di hari tersebut saya menjalani peran sebagai ibu. Nah kalau misalnya kita mau ngomong tentang peran partner atau suami terutama, itu betul-betul adalah peran yang terbesar. Mau itu dari bantuin kita secara emosional, secara finansial, secara actually helping gitu ya, ngangkat anak pada saat kita lagi selesai nyusu atau pegang anak yang lebih besar yang tiba-tiba nangis karena yang ini butuh yang berbeda. Literally peran seorang suami, seorang partner, seorang ayah itu nggak bisa dikecilkan dan nggak bisa juga dibesar-besarkan karena memang
segitu pentingnya gitu. Dan menurut saya bersyukur sekali, sangat-sangat bersyukur bahwa saya memiliki seorang partner yang bisa melihat impact itu. Jadi dampak dia terhadap anak dan dampak dia terhadap saya, dia cukup aware. Nggak cuman peran suami ya, tapi juga peran keluarga. Itu di Indonesia kita bersyukur banget karena kita punya support system yang luar biasa dengan keluarga, dan keluarga itu bisa kakak, maksudnya bisa saudara kita, bisa orang tua kita, bisa tante, bisa sekitar gitu ya. Tapi tanpa dukungan orang-orang di sekitar kita, keluarga dan lainnya, akan sangat sulit sebagai ibu dan sebagai profesional untuk dapat melakukan peran-peran ini. Kita di kantor gitu ya sekarang, bagaimana sih perusahaan itu bisa membantu pekerja wanitanya supaya lebih lama bisa kerja bersama dan produktif bersama kita. Ya, cara yang paling nyata adalah pada saat dia membutuhkan waktu-waktu lebih sebagai perannya ibu di rumah, kita bisa mendukung dengan apa? Mau itu work from home, mau itu datang lebih telat atau pulang lebih awal, mau itu cuti hamil yang lebih panjang, mau itu dia boleh bawa ke kantor gitu ya. Aku tahu banget tentang anak ini adalah salah satu yang juga dijunjung tinggi banget, dan itu di Tulola kita juga mengadopsi hal yang sama dari semenjak aku datang, dan kita bangga banget bisa support terus tentang peran wanita sebagai ibu gitu loh. Tapi nggak cukup sih, masih banyak yang harus dilakukan, benar-benar masih banyak sosialisasi dan pembelajaran kepada wanita, kepada perempuan, kepada laki-laki, kepada orang sekitar tentang pentingnya support ini gitu. Itu pertanyaan tantanganku setiap hari. Gimana caranya supaya pada saat aku nggak bersama mereka dan aku kerja, itu mereka tetap bisa merasa mereka tuh penting, mereka yang kebutuhan mereka secara fisik dan mental dan psikologis tuh terpenuhi gitu ya. Itu yang aku tanyain juga sih setiap hari. Mungkin salah satu yang aku belajar terutama di beberapa tahun terakhir ini adalah pada saat aku spend time sama mereka, aku benar-benar spend time sama mereka gitu. Aku nggak juga sambil bekerja, nggak juga sambil ngurusin apa yang di rumah harus diurusin, ataupun urusan organisasi gitu ya. Mau itu main handphone, mau itu Zoom, biarpun pernah Zoom sama anak, tapi intinya kalau lagi spend time sama mereka tuh aku coba sebisa mungkin sangat-sangat di situ, present. Kedua, rutinitas. Saya percaya banget bahwa anak-anak itu thrive atau mereka tuh bisa sangat berkembang pada saat kita tuh memberikan rutinitas yang lumayan konsisten gitu. Jadi contohnya pagi aku bangun sebelum mereka bangun, jadi sebelum mereka ke sekolah atau mereka makan pagi itu aku pasti ada. Lalu pas mereka pulang mungkin kadang nggak ada, tapi aku pastikan sore gitu sekitar jam 4 tuh udah bareng lagi all the way sampai nanti tidur. Jadi makan malam, main, habis makan malam mandi selesai, terus mereka bisa nonton sedikit. Kalau enggak mereka baca buku sebelum tidur, habis itu doa, habis itu ngobrol, lampu udah gelap sampai tidur. Rutinitas yang dibangun itu adalah komitmen saya sama Nadim juga dari anak pertama dari mereka bayi gitu. Dan itu juga satu yang aku appreciate banget ya, waktu kita kebetulan ada kerjaan yang membutuhkan banyak mobilitas dan lain-lain. 5 tahun di awal itu Nadim bahkan jam 6-an lah hampir selalu tuh ada di rumah. Dia pun memberikan konsistensi itu kepada anak-anakku gitu, dan itu buat aku bukan hanya aku merasa bahagia bahwa anakku bisa mendapatkan konsistensi dan rasa aman dan nyaman itu, tapi juga sebagai
ibu, sebagai orang tua, ada mental load yang terbagi bersama suami gitu. Karena kan berarti yang mikirin kebutuhan psikologis anak ini, konsistensi itu gak cuma diberikan oleh ibu, tapi juga diberikan oleh bapak. Dan itu adalah satu yang menurut aku luar biasa ya, yang harus semakin banyak kita apresiasi dari bapak-bapak laki-laki yang mau memberikan ini kepada anaknya. Setiap hari aku merasa overwhelmed, setiap hari aku merasa sorry, I'm really emotional about this. Kayaknya kalau misalnya kita ngomongin bagaimana menyeimbangi peran gitu ya, baik itu sebagai perempuan, sebagai individu, sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai sahabat, sebagai anak, itu semua adalah peran-peran yang harapan kita itu kita sempurna atau excel di bagian itu setiap hari. Tapi satu yang aku udah percaya dan juga harus ingat, gak akan ada yang bisa seimbang setiap hari. Setiap hari itu ada yang harus dikorbankan, setiap hari ada yang kalah, tapi setiap hari ada juga yang bisa dapat bagian terbaik dari kita di hari itu. Contohnya pada saat hari ini saya di sini melakukan wawancara ini, melakukan kerjaan dengan Tulola, saya nggak ada di samping bayi saya gitu selama beberapa jam. Dan kalau misalnya saya lagi beberapa kali gitu ya, kita banyak mesti berorganisasi, kita mesti banyak melakukan kunjungan dulu, dan saya beberapa hari dalam seminggu mungkin gak ada gitu di rumah. Ya saya tahu saya bukan ibu yang terbaik gitu untuk mereka di hari itu, tapi saya memberikan yang terbaik dalam peran saya sebagai seorang profesional, sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi, dan itu adalah pilihan yang saya juga berikan kepada bagian lain dari diri saya. Tapi setelah itu, pada saat saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya sebagai CEO, sebagai partner dalam Tulola, sebagai ketua umum dalam satu organisasi, ya saya akan berikan yang terbaik untuk anak-anak saya secara penuh. Di saat sama minta maaf karena kemarin mungkin saya nggak ada, tapi ya semoga suatu hari nanti pada saat anak-anak saya melihat ke belakang, mereka tetap mengingat bahwa saya berusaha memberikan yang terbaik kepada mereka, tapi di saat yang sama berkarya dan berdampak di bagian hidup saya yang lain. Dari saya, yang saya harapkan adalah anak-anak saya suatu hari kalau misalnya mereka look back gitu ya dengan semua yang sudah saya lakukan untuk mereka di saat ini apapun nanti, I hope they know that I'm doing my best. Within what I have, within what I know, dengan apa yang keterbatasan yang aku punya dan kelebihan yang aku punya, aku harap mereka tahu bahwa aku melakukan yang terbaik. Dan harapannya adalah mereka menjadi individu yang penuh, yang tahu bahwa apapun yang mereka butuhkan itu udah ada di dalam mereka. Ada di dalam hati mereka, ada di dalam pikiran mereka, ada di dalam kemampuan mereka, dan sisanya Tuhan pasti akan jaga. Oke, jadi sebenarnya perjalanan bergabung dengan Sri dan Happy di dalam Tulola itu super duper organik, karena sebenarnya saya udah bersahabat sama Sri itu udah cukup lama, udah jadi seseorang yang sangat mengagumi apa yang Tulola representasikan dan karya-karya Sri itu udah lama banget. Tapi memang pada saat itu ya mungkin waktunya saya juga baru membangun karir, Sri juga baru mulai, jadi belum ketemu. Nah akhirnya di tahun 2017 itu, waktu itu tuh waktunya pas banget karena kebetulan habis melahirkan, dan juga lagi berpikir ngapain ya habis ini gitu. Dan
di saat itu saya percaya banget dengan yang namanya timing. Dia juga sedang mencari jalan gimana ya Tulola tuh mau kemana. Jadi di tahun 2017 itu akhirnya ketemu Sri lagi dan kita bicara tentang apa sih kita bisa lakuin sama-sama di mana mengembangkan suatu usaha dan karya ini sehingga bisa dikenal lebih banyak lagi orang di Indonesia tentang suatu karya yang mementingkan keindahan, heritage, tradisi, tapi juga di saat yang sama kualitas daripada karya itu yang bisa dipertanggungjawabkan pada customer. Jadi itu salah satu pembicaraan utama awal aja sih, dan akhirnya pembicaraan yang dimulai di rumah sekarang kita udah ada begitu banyak titik sales point gitu ya, kita ada 16, kita online, kita offline, kita bikin events, kita ada puluhan events dalam 1 tahun, toko juga udah semakin banyak, kita sangat diberkati sih bisa mengerjakan ini sama-sama selama ini. Udah hampir, kan udah 8 tahun jadinya ya. Tulola itu adalah satu wadah di mana saya, Sri dan Happy itu berkarya gitu ya. Di mana yang kita bertiga bawa ke dalam tempat ini mungkin kompetensi yang sangat berbeda satu sama lainnya, tapi saling supporting dan melengkapi. Nah, kalau kita lagi bicara tentang mengeluarkan satu koleksi, perjalanannya itu rumusnya lumayan mirip. Sekarang kita udah tahu gitu. Pasti yang pertama dimulai dari cerita apa atau rasa apa yang ingin dibawa kepada orang-orang atau customer Tulola. Kedua, inspirasinya dari mana? Inspirasinya hampir selalu mulai dengan pembicaraan Happy yang bercerita tentang satu buku yang mungkin lagi dibaca dia, atau satu tarian atau lagu atau daerah yang mungkin dia sedang terlibat gitu ya. Di saat yang sama Sri juga pasti ada satu inspirasi yang mungkin kayak yang terakhir tuh wanita dengan bagaimana kita itu apa yang Anda lihat di luar dan apa yang lihat di dalam kita tuh ada misteri dan delicate beauty yang selalu tercampur. Nah, perkawinan antara ide mereka berdua itu yang akhirnya menjadi satu inspirasi koleksi, dicoba diolah di dalam studio di Bali bersama master studio tukang kita sama-sama, dan akhirnya nanti bergabung dengan apa yang aku sama tim di dalam kantor udah tahu gitu ya, seperti what's the best items yang biasanya diperlukan, sebesar apa, bentuknya seperti apa, this is what works, what doesn't. Pengetahuan real itu disambungkan dengan dunia imaji yang akhirnya dibentuk, itu yang akhirnya menjadi koleksi yang keluar dalam Tulola beberapa kali dalam setahun. Koleksi yang baru kebetulan di tahun ini baru mau kita launching adalah koleksi Lady of the Lake. Lady of the Lake udah mulai dibicarakan panjang tahun lalu oleh Sri, di mana ini adalah salah satu koleksi yang mengangkat satu bagian dari wanita, dari perempuan, dan juga keindahan alam sekitar air. Di mana di atas kalau kita melihat hal-hal di atas air seperti bunganya, tanamannya, banyak sekali dari mereka tuh yang sangat delicate, sangat indah, tapi juga mempunyai kekuatan sehingga mereka bisa bertahan di sana. Tapi di saat yang sama, perempuan itu kan apa yang kita kasih lihat di luar, apa yang kita rasakan sehari-hari itu belum tentu apa yang ada di dalam gitu ya. Jadi misteri yang ada di bawah air, di bawah permukaan yang kita lihat adalah hal-hal yang mau diangkat sama Sri melalui koleksi Lady of the Lake itu. Jadi keseimbangan antara apa yang Anda lihat gitu di atas permukaan sebagai perempuan, keindahan dan delicacy of how we move, bagaimana kita bergerak, keindahan daripada bunga-bunga yang ada di sekitarnya, digabungkan dengan apa sih yang ada di dalam, misteri apa sih yang coba kita bawa di sana. Ada makhluk hidup apa sih di dalam air yang biasanya tuh
kita tuh pengen angkat gitu. Nah itu nanti kalau lihat koleksinya bisa kelihatan sih gitu. Mungkin jawabannya ada beberapa hal ya. Yang pertama, kalau misalnya kita mau melahirkan suatu karya, apa yang harus diingat-ingat gitu, apa sih tantangannya? Saya bisa jawab dari sisi bisnis dan operasional gitu ya. Apa yang kita bayangkan indah dan Anda lihat indah seperti semua bisnis lainnya, dalamnya itu pasti lebih banyak proses yang lumayan menantang. Dan untuk bisnis retail manapun, saya udah yakin 100% produksi atau supply chain adalah hal yang paling menantang. Dan itu adalah satu yang kita belajar sendiri, jatuh bangun sama-sama di 8 tahun terakhir gitu. Bahwa bagaimana sih proses memberikan karya di satu tempat acara, tapi abis itu ditranslasikan kepada produk yang harus tersedia kepada 16 channel, 8 toko, itu benar-benar sesuatu yang perlu dipelajari karena timeline, disiplin kita menghasilkan sesuatu dan harus lulus quality control gitu ya. Biarpun ini barang perhiasan yang mungkin orang lihat kayak ini susah banget bikin satu. Bayangkan kalau kita buat banyak gitu, dan itu adalah hal-hal yang banyak sekali harus dipelajari bersama-sama. Sinergi antara semua tim, baik itu tim yang ada di Bali, tim produksi, tim marketing, tim merchandising, tim event gitu ya. Itu semua harus bekerja benar-benar sama-sama dengan timeline yang harus disesuaikan supaya kita bisa melaunching satu karya dengan optimal. Tapi ya nggak cuma itu, kita juga harus bekerja sama dengan semuanya karena kan kita nggak cuma launching satu hal. Pasti kan ada juga keseharian dalam menjalankan toko, atau kita juga membangun semangat yang nggak boleh luntur. Kita juga menjalankan hal-hal di dalam kantor seperti backbone ya, kayak HR, finance, everything yang membuat suatu perusahaan, suatu mobil bergerak, yaitu harus dijalankan. Dan sama-sama sih kita selalu percaya visi kita tuh apa, visi mau apa, misi kita mau apa, itu yang nggak boleh lupa. Menurut saya, salah satu yang saya percaya banget sekarang adalah sebagai perempuan, sebagai pemimpin, sebagai CEO, sebagai ibu, apa yang tadinya kita pikir adalah kekurangan kita sebagai perempuan is actually our superpower. Contohnya, kita dulu waktu mulai kerja, dan ini mungkin ya 15 hampir 20 tahun lalu gitu ya, semua orang bilang kayak aduh perempuan tuh gampang sensi, perempuan itu perasa, banyak pakai hati, nggak pakai kepala gitu ya. Sepanjang saya berkarir, saya benar-benar percaya justru karena wanita itu mungkin lebih banyak empatinya, karena perempuan itu lebih perasa, kita itu jauh lebih punya kapabilitas merasakan dan sensitif terhadap apa yang kolega kita punya ataupun orang yang bekerja untuk kita tuh membutuhkan gitu. So the things that people have said to you is actually yang orang bilang itu adalah kekurangan kamu, sangat mungkin itu adalah your superpower gitu loh. Dan sebagai pemimpin dan perempuan, saya justru sekarang percaya all the things that made me a woman is actually the thing that made me a much better leader. Yang membuat saya pemimpin yang jauh lebih baik daripada mungkin orang-orang yang tidak mempunyai heightened sense of empathy or yaitu tadi perasa ya. Jadi saya harap kita jangan pernah kecil hati kalau dibilang kamu itu terlalu fokus sama detail-detail gitu. Ya mungkin hari ini saya terlalu ribet dengan urusan detail, tapi besok dengan saya sudah percaya saya bisa melakukan ini, see a bird's eye view, saya juga tahu dengan saya percaya, dengan saya melihat detail-detail ini, saya menjadi lebih efektif, saya menjadi lebih teliti, saya menjadi lebih perhatian terhadap hal-hal yang mungkin penting dan gak ada yang lihat lagi gitu. So
all the things that made you insecure about yourself could very much possibly be your superpower. Yang pertama, gimana kita membangun lingkungan yang lebih suportif dan kondusif gitu untuk semuanya. Saya percaya bahwa Tulola selalu sebagai organisasi itu berusaha berkembang dan belajar gimana sih kita bisa mensupport suatu karir seorang perempuan ataupun laki-laki gitu ya. Memang mayoritasnya masih perempuan tentunya, tapi kalau misalnya seperti di Bali gitu ya, seperti yang mengerjakan tukang peraknya dan lain itu banyak laki-laki gitu. Jadi di saat yang sama gimana kita membagi support yang dibutuhkan secara individu ataupun dalam keluarga. Kalau secara keluarga untuk ibunya gitu ya, sudah pasti salah satu yang saya bangga banget kita tuh bisa memberikan cuti hamil yang lebih panjang untuk ibu-ibu yang bekerja di Tulola yang memenuhi persyaratan lah istilahnya. Dan itu adalah satu business decision yang tidak mudah gitu. Karena mungkin semua orang dengar gitu ya, kita harus memberikan lebih panjang, kita harus memberikan support. Tapi sebagai business owner, kita akan melihat gitu efeknya di jangka pendek. Memang secara materi itu mungkin gak mudah, tapi secara jangka panjang ini sangat-sangat membantu gitu loh. Karena satu, kita bisa mendapatkan tenaga kerja yang lebih baik, lebih passionate, lebih loyal dan akan memberikan yang lebih baik kepada kita. Untuk laki-laki juga kalau misalnya istrinya yang melahirkan, kita berusaha memberikan waktu yang juga untuk mereka cuti gitu ya. Tapi itu masih agak seru sih ngeliatnya gimana mereka menggunakan apa tidak menggunakan. Nah berikutnya untuk perkembangan individu gitu ya. Pada saat kita melakukan review atau secara berkala kita bertanya gitu, apakah visi mereka dalam berkarir masih berkembang sejalan dengan apa yang mereka mau lakukan di Tulola. Saya tuh percaya bahwa pada saat mereka semua orang ya siapapun itu mau membangun karirnya, kecocokan dengan tempat dia kerja itu adalah dua hal gitu. Apa yang kita butuhkan dan apa yang mereka butuhkan. Secara materi terpenuhi, tapi apakah secara visi, secara passion itu mereka dapat diaktualisasikannya di tempat yang sama. So hal-hal seperti yang touching base dengan apa yang mereka cari, apa yang kita butuhkan itu harus selalu dilakukan. Dan mungkin yang terakhir saya harap semua yang bekerja di Tulola merasa diapresiasi, merasa bahwa value mereka sangat kita lihat dan juga semoga ya mereka merasa mereka selalu dapat berkembang dan berdampak di dalam perusahaan kecil kita ini. Semoga di hari kasih sayang ini kita sebagai perempuan selalu ingat bahwa kasih sayang yang kamu berikan kepada orang di sekitar kamu, baik itu pasangan, orang tua, anak terutama, sudah cukup. Kamu itu sangat cukup. Dan semoga di hari kasih sayang ini kita ingat kasih sayang kepada diri kita sendiri itu adalah salah satu hal terpenting yang kita bisa berikan kepada kita dan anak-anak kita.